apa namanya di UIN seperti ini, saya kerja cukup aktif dalam antaragama, antar umat beragama, khususnya Islam dan Kristiani. Dan kami punya acara Halaqah Damai yang kerjasama dengan saya seorang biarawati dari tarekat Religius Hati Kudus Yesus, dan kami kerjasama dengan dua universitas, Unpad dan UIN. Nanti saya akan undang Anda untuk Halaqah Damai kalau Anda mau. Ini satu forum di mana kami kerjasama dan untuk antar umat beragama. Gitu. Karena saya seorang biarawati, saya juga cukup sibuk dengan tarekat saya untuk menemani calon untuk yang akan menjadi biarawati. Dan memang semester ini saya padat karena saya beberapa kali ke Vatikan dan saya kerja di sana dan seterusnya. Jadi ini sekilas tentang saya. Tapi saya senang sekali, meskipun sedikit, saya senang sekali kontak sama Anda semua dan ada kerja dengan UIN. Terima kasih. Silakan. Ya, Pak Saiful dulu silahkan. Saya dulu? Iya, Bapak Bang dulu Mai lah. dulu. Bapak dulu lah, saya kan operator biasa. Oke, selamat pagi suster. Selamat pagi. Nama saya Saiful Halim. Latar belakang saya kebetulan saya asli orang Sunda. Persisnya saya dari Banten kayak gitu. Tapi nenek saya keturunan Chinese. Jadi saya secara gen sudah bermultikulturalisme seperti itu. Jadi dengan variasi, kebetulan orang Sunda itu cenderung poligami ya. Jadi nenek saya tuh ada 6. Jadi saya memahami 6 budaya seperti itu. Luar Tapi yang biasa. lebih kental secara biologis gen saya gen keturunan kayak gitu. Tapi yang 75%-nya adalah Sunda Banten kebetulan kayak gitu. S1 saya jurnalistik di Jakarta. S2 saya juga kajian media juga seperti itu. Jadi lebih banyak saya berkecimpung selama 20 tahun sebagai praktisi kebetulan. Kebetulan saya menjadi jurnalis televisi seperti itu. Nah, setelah saya pensiun dini, saya ke dunia akademisi seperti itu. Tapi sebelum di masa-masa sebagai jurnalis, saya banyak bikin film, terus bikin film-film dokumenter. Jadi lebih banyak film-film tentang budaya kebetulan. Lebih banyak masyarakat adat di Indonesia, hampir seluruh pelosok Indonesia saya pernah datang dan saya bikin filmnya seperti itu. Jadi saya belajar tentang budaya-budaya lokal seperti itu. Dan kebetulan untuk proposal disertasi saya itu induknya adalah berkaitan dengan multikulturalisme. Jadi saya ambil temanya adalah politik identitas. Jadi sempat saya sedikit baca referensi tentang multikulturalisme sebagai pijakan filosofisnya. Karena itu ketika ada mata kuliah ini, saya sangat berharap sekali suster memberikan gizi baru untuk proposal saya. Karena kemarin proposalnya sudah hampir sudah jadi sebenarnya, tapi di tingkat teori-teori tentu saya masih butuh banyak asupan gizi lagi seperti itu. Seperti dulu sementara suster. Terima kasih banyak. Insyaallah. Terima kasih ya. Iya. Enggak, Bu Yuli. Selamat pagi, suster. Perkenalkan, saya nama Yuliani. Saya asli dari Bandung, Mujang Priangan. Jadi memang lahir besar di Bandung, kemudian juga saya kuliah di S1-nya memang UIN juga dari jurusan dakwah. Kemudian kalau S2-nya saya mengambil bahasa terkait dengan kalau disertasi barangkali Prof saya masih ini baru rencana ingin mencoba mengenai komunikasi profetik gitu. Jadi ini juga masih meraba-raba apakah komunikasi apa? Komunikasi apa? Komunikasi profetik. Prophetic. Very good. Iya.
Barangkali itu perkenalannya, dan mohon maaf saya sambil tutup kamera sebentar lagi karena kebetulan ini bentrok dengan jadwal saya ngajar di kelas. Iya, Pak. Jadi mohon maaf ya. Hanya mute Terima aja. kasih, Suster. Mute aja. Ya. Iya, iya. Terima kasih, Suster. Selamat pagi. Oke, Bu. Silakan Pak Ahmad. Oh, saya dulu ya. Baik, Sus. Terima kasih. Kalau saya dari SD sampai S2 dan sekarang S3 semua di Bandung, jadi nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. S1 saya dulu ilmu dakwah, bimbingan penyuluhan Islam. S2 juga ilmu dakwah. Ya sekarang S3 ngambil agama media yang memang mungkin agak dikit-dikit kedakwahnya ada sih kan gitu. Tapi kebetulan karena saya lama, sejak 2011 saya udah jadi dosen waktu masih bujangan, belum berkeluarga, itu sampai sekarang hampir 9 tahun saya ini jadi biro akademik plus merangkap dosen. Jadi kalau aturan akreditasi, penyeminan mutu, rasio dosen, indikator capaian kinerja, yaitu ya memang sehari-hari kayak gitu. Tapi sekarang udah berhenti sih karena kuliah kan gitu, nggak fokus lagi. Kalau pas itu kan banyak produksi, saya banyak diem di kampus, nggak kemana-mana sebetulnya, menggawangi hal itu. Kalau terkait dengan rencana ke depan, saya lebih tertarik kepada pendekatan etnografi pada S3 hari ini, karena memang saya banyak sejak 2014 saya banyak tur dakwah di Muhammadiyah, di ranting-ranting, di desa-desa kemana-mana. Jadi ya karena banyak ragam budaya di Muhammadiyah, jadi ya memang saya sekarang mulai sedikit tertarik kepada studi etnografi kan gitu. Studi etnografi ya tentunya berkaitan dengan multikulturalisme dan pemahaman itu ya sangat beragam gitu. Kadang sesuatu yang dianggap biasa-biasa di kampus kan, kalau datang ke masyarakat awam di masjid-masjid pedesaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi memang karena saya ingin mencoba seorang etnografer, sekarang saya mencoba belajar untuk mendengar dan menyimak saja. Karena seorang etnografer catatannya harus belajar menyimak dan banyak mendengar. Itu saja, Sus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Muhammad. Unmute Pak ya. Enggak, saya tak bisa dengar. Suaranya diperbaiki Pak Fahrudin. Enggak. Edita, silakan sampai Pak Skip dulu. Muhammad siapkan. Ya, selamat siang Sus. Maaf saya lagi di jalan kebetulan. Perkenalkan nama saya Erita. Kebetulan saya memang orang Jakarta Sus, yang memang mencoba untuk hijrah ke Bandung. Istilahnya mencoba-coba karena selama ini kuliahnya S1 dan S2-nya selalu di Jakarta. Jadi kalau misalnya ini lagi mencoba untuk mencari ilmu di di UIN gitu, karena juga untuk istilahnya bagaimana bisa belajar mengenai tentang agama-agama juga, khususnya tidak hanya cuman mengenai hanya Islam gitu. Saya tertariknya sebenarnya juga di situ. Nah kebetulan disertasi saya memang lebih ke arah pluralisme juga, sebenarnya mirip-mirip gitu ke arah budaya komunikasi, karena memang S2 saya memang ke arah kajian media dan budaya gitu. Itu sih yang menjadi ini. Nah kebetulan kalau bicara mengenai tentang pluralisme, saya juga sebenarnya campuran juga. Kebetulan memang orang tua saya itu memang orang Minang gitu, orang Minang, tapi kakek saya ada keturunan Cina juga, mungkin sama dengan Pak Saiful ya.
Terus nenek saya orang Arab gitu. Jadi memang ada kulturnya. Iya, jadi memang ada kultur darah turunannya ada gitu. Yang memang, dan kebetulan saya menikah yang suami saya juga percampuran antara Jawa dengan Sunda gitu. Jadi memang pluralismenya sudah sangat budayanya berkumpul menjadi satu gitu. Ya paling itu saja Sus yang bisa saya perkenalkan tentang diri saya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mau coba Pak Muhammad? Tidak, saya tak bisa dengar. Yang lain bisa dengar tidak? Ada masalah sepertinya dengan audionya Pak Fahrudin. Tak bisa dengar kan? Enggak kedengaran. Enggak masuk, Sus. Oke, Kayaknya enggak apa-apa. Anda bisa dengar saya, Pak? Jelas, Oh, Sus. ini penting untuk sementara ini. Nanti saya mau dengar Anda juga. Ini penting juga. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya sama Anda semua, bagaimana dengan waktu ini? Apakah ini pas untuk kalian semua? Dan dari ceritanya Pak Ahmad ada di Bandung, Pak Ibu Yuliani di Bandung tapi dia mengajar, Pak Saiful di Bandung di Banten, di Rangkas. Jadi online oke ya untuk kita semua? Iya, kalau sementara oke. Kalau Selasa oke. Kebetulan jam kelasnya udah saya geser jam 4 semua, Sus, jadi aman kalau pagi-pagi itu. Oke, jadi Anda aman untuk hari Selasa. Karena soalnya untuk saya hanya punya hari Selasa yang sedikit longgar dan saya bisa mengajar kalian. Karena Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya mengajar sekarang. Hari Senin untuk bimbingan tesis dan seterusnya di sini. Jadi saya keluarkan waktu untuk kalian hari Selasa saja gitu. Dan ini juga sambil jalan kita akan lihat setiap pertemuannya. Misalnya hari ini saya oke, minggu depan saya oke gitu. Seperti itu kita akan lihat setiap minggu. Oh, baik untuk kalian semua? Siap. Ya. Dan misalnya kalau suatu saat kalian longgar punya waktu, kasih tahu sama saya. Kalau saya punya waktu, saya bisa tambah kelas atau bisa mempercepat gitu. Kalau oke untuk kalian. Siap, nanti bisa dikondisikan. Baik. Jadi saya akan share screen. Kalau kita bicara tentang budaya, pasti kita bicara tentang agama-agama. Ya. Ini satu paket. Apalagi di bagian Indonesia, dan saya yakin kalian semua yang kerja dalam PhD tidak akan lepas bebas budaya dari agama. Betul? Ya. Pasti Anda akan bicara tentang agama-agama. Baik. Nah, kalau kita lihat kenapa sebetulnya? Maaf ya, slide saya bahasa Inggris oke bagi kalian? Oke, siap. Masih bisa dipahami. Ya, saya akan coba bicara dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau saya tanya sama kalian semua, kenapa sih kita perlu belajar agama-agama atau budaya-budaya? Kenapa? Tadi si Erita bilang saya tidak mau terjebak dengan Islam saja. Pak Subagio, selamat pagi, selamat datang. Silakan bisa unmute dan share, bisa kenalkan, masih kami dalam suasana kenalan di sini. Ya, saya Budi, lengkapnya Subagio Budi Prajitno. Saya dosen ilmu komunikasi di UIN Sunan Gunung Jati. Terima kasih. Terus belajar UIN S3 di agama dan media. Apa Pak? Agama dan media. Oh, agama dan media. Oke. Baik. Ya, ini terima kasih, selamat datang ke kelas kita. Semoga ini bantu. Silakan Pak Muhammad. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fahrudin.
Saat ini saya ngajar di Institut Agama Islam Palestina. Saat ini saya belajar di S3 di Agama dan Media. Saya sebenarnya basis agamanya sedikit karena saya basisnya dari ekonomi umum S1 dan S2-nya. Tapi saya tertarik karena kebetulan di kampus kami saya dipindahkan di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Ini pas dengan studi ini. Dan konsentrasi saya memang rencana ini karena agak beririsan dengan manajemen, yaitu perilakuan beragama kaitannya dengan media sosial. Saya akan meneliti nanti ke depannya ada nggak korelasinya media sosial dengan perilakuan keberagaman beragama. Karena sekarang tidak hanya literasi saja yang mempengaruhi keberagaman perilaku beragama, tetapi media sosial. Itu, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga harap dengan apa yang saya akan bagi dengan kalian, kelas kita akan menjadi tempat diskusi dan kita akan kerjasama dan sangat interaktif. Ini yang saya harapkan dalam kuliah kita ya. Ini sudah S3, jadi saya juga akan belajar banyak dari Anda semua. Baik, kalau saya tanya sama Anda semua, kenapa sih kita butuh belajar agama-agama atau budaya-budaya? Anda akan jawab apa sama saya? Kenapa ini penting untuk belajar agama atau budaya? Apa respon Anda? Boleh saya jawab, Prof? Silakan. Kenapa kita perlu belajar agama-agama? Karena pada hakikatnya itu agama itu awal diciptanya adalah tentang sebuah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian termanifestasi dengan berbagai banyak agama. Di Indonesia yang diakui secara resmi itu ada 7, di dunia yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu sangat arif dan wise dan bijaksana lah ketika kita paham tentang bagaimana sih korelasinya, bagaimana ada nggak hubungan antar masing-masing agama. Karena ketika semakin kita paham tentang agama di luar kita, maka keperilakuan kita kecenderungannya itu akan lebih baik dan wise dan lain. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi satu lagi yang mau bagi? Mungkin yang saya mungkin tambahkan. Ya, silakan Pak. Ya, kalau saya kebetulan belajar agama karena warisan ya. Dari lahir karena orang tuanya Islam, saya jadi harus ikut Islam seperti itu. Lalu sejak kecil memang dididik untuk belajar agama ke musola atau ke surau pengajian seperti itu. Jadi dari SD sampai SMP itu harus mengikuti rutinitas itu, belajar agama dengan segala kepatuhannya dan sebagainya kayak gitu. Tapi saya baru merasa belajar agama secara sangat serius ketika menginjak usia di 40 seperti itu, suster. Nah, itu saya tiba-tiba menjadi tergila-gila terhadap persoalan agama, sama seperti suster tuh mencoba memahami tarekat seperti itu. Dan ketika mencoba memahami tarekat, barulah terasa bagaimana rasanya memahami agama. Karena sebelum 40 tahun saya juga ada di lingkungan yang sangat multikultural yang bernama ruang redaksi. Di sana saya harus menerima orang dengan berbagai macam agama, juga dengan berbagai macam living religion. Jadi di ruang redaksi itu teman-teman wartawan tuh akan bangga bilang sebagai sekuler, bangga sebagai orang kejawen kayak begitu, atau bangga sebagai Islam yang sangat fanatik dan seterusnya. Tapi ruang itu membuat kita harus saling menerima. Jadi sudah belajar soal bagaimana saling menerima dan saling memahami seperti itu, toleransi. Nah, tapi begitu memasuki tahap berikutnya di pekerjaan saya juga, saya makin kenal dengan yang namanya agama-agama lokal. Agama-agama yang ada di Kajang, di Kaharing, dan sebagainya kayak gitu. Dari pengalaman saya di perjalanan saya perjalanan jurnalistik saya membuat saya makin memahami bahwa kita harus banyak menerima dengan segala perbedaan. Jadi kata kunci yang saya dapati dari ketika belajar antropologi adalah memahami perbedaan kayak begitu. Jadi begitu sekarang memahami lagi
begitu masuk ke S3 ketemu lagi dengan materi-materi yang betul-betul harus memahami lagi apa yang namanya Taoisme, namanya Konfusianisme, dan seterusnya dan seterusnya. Makin memahami bahwa kita ternyata kita memang beda tapi harus nerima, seperti itu intinya. Dan ketika ya saya tetap dengan jalan saya sebagai Muslim seperti itu, tapi saya akan hargai juga teman-teman lain dengan pilihannya masing-masing. Entah itu nggak selalu harus menjadi agama yang diakui oleh pemerintah, tapi juga agama-agama lokal dan agama-agama yang katakanlah sifatnya seperti Tao atau Konfusius yang sebenarnya bukan agama dalam ukuran Islam. Kira-kira seperti itu, Sister. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Bapak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ada beberapa yang saya akan tambah untuk keluarkan atau untuk mengurangi ketakutan atau salah paham, untuk belajar dari sumber kebijaksanaan. Ini yang beberapa yang saya tambah untuk dapat pengertian yang lebih jelas terhadap agama kita sendiri, tentang iman kita sendiri. Ini sangat penting. Kalau kita mau belajar agama-agama, sangat penting kita juga kenal agama kita lebih dalam. Yang saya selalu katakan bahwa saya seorang Katolik, saya rasa kaya, tapi saya akan miskin kalau saya tidak belajar agama-agama, secara khusus agama Islam. Karena ini ketertarikan saya ke semua agama, tapi secara khusus Islam. Terus untuk dapat wawasan dalam kita sebagai manusia, dapat wawasan dan untuk mengerti bagaimana kenapa kita lakukan beberapa hal secara religius, kenapa kita lakukan gitu, untuk menguatkan keterbukaan dan menerima perbedaan antara satu sama lain, untuk belajar atau untuk dapat pengertian yang lebih baik terhadap cukup banyak budaya, dan juga untuk dapat pengertian terhadap keadaban. Saya pikir ini sangat penting. Karena kalau kalian belajar Martin Buber, dia kan bicara tentang clash of civilization gitu. Nah, kenapa civilization, kenapa keadaban itu ada keselisihan gitu. Kita akan penting untuk belajar agama-agama. Nah, kalau kita lihat, ini menarik bagi saya, kalau kita lihat perkembangan penduduk dunia kita. Lihat ya, ini sekarang ini kita semua, maaf, ini tidak bagus. Tolong lihat ini, kita kita di sini bicara, duduk, belajar, dan ini penduduk dunia seperti ini berkembang. Ini sekarang ini di dunia kita, ini perkembangannya, lahirnya seperti ini, matinya seperti ini, dan perkembangannya seperti ini. Jadi kita perlu tahu bahwa kita bagian dunia kita ini. Nah, jadi mungkin Anda sudah tahu itu, tapi ini hanya untuk refreshing saja. China yang paling besar, dan India, dan Amerika Serikat, dan Indonesia yang keempat. Nah, kalau kita lihat agama, arti agama dari kata Latin religare, yang artinya mengikat, ya, terikat, mengikat dengan sesuatu. Atau dengan akar ligere, ini punya konotasi kerja atau beraksi dengan kepedulian. Jadi kalau kita katakan kita beragama, wajar bahwa ada kepedulian. Ini kan ada connection-nya. Ada satu ekspresi bahwa kita terikat juga dengan relasi dengan kekuasaan yang lebih besar dari kita. Kekuasaan itu bisa alami,
bisa supernatural, bisa pribadi, bisa impersonal, atau bisa satu, atau bisa banyak. Kalau kita bicara tentang agama-agama dunia, kalau kita lihat ke leluhur kita, kita bisa lihat bahwa mereka sangat percaya terhadap kekuasaan yang punya yang punya kekuatan untuk semesta alam, gitu ya. Jadi semesta alam punya banyak kekuasaan, dan kita juga lihat bahwa semesta alam bisa beri kepada kita hidup, sekaligus bisa ambil hidup kita, bisa dengan gempa atau banjir atau tsunami dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau kita lihat sekilas tentang agama-agama. Sekilas. Saya mau sekarang kita kembali ke slide saya. Sekarang saya mau kita kembali ke 8.000 tahun BCE. Maksudnya sudah lama ya, sudah sebelum ini. Kita rewind. Nah, ada tokoh-tokoh, ada filosof, ada teolog yang coba menulis buku tentang agama-agama dunia. Di sana mereka menulis sesuatu yang sangat menarik tentang agama. Nanti kalau Anda mau buku itu bisa cari John Esposito. Kita akan lihat satu mitos. Mitos di sini bukan sesuatu yang, tapi sesuatu yang jadi ketika mereka melihat sebetulnya mereka lihat bahwa orang-orang waktu itu sangat dekat sama semesta alam. Mereka menghadapi problem itu kematian atau decay dan chaos dan waktu, dan mereka selalu cari bagaimana kita bisa. Jadi gini, kalau kita menghadapi chaos, kita selalu cari jalan keluar, betul kan? Kita mau sesuatu yang lebih besar dari kita untuk menghadapi problemnya. Nah, jadi orang-orang waktu itu katakan, kami akan dapat kekuasaan dari semesta alam. Ini mitos semesta alam. Di sini ada mitos semesta alam, itu maksudnya mereka selalu kembali ke semesta alam untuk dapat kekuasaan. Semesta alam bantu untuk mengerti hidup, untuk mengerti kematian, untuk mengerti bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan dalam dunia semesta alam. Ini disebut mitos semesta alam, dan di sini ada satu ritual, satu keluarga, satu cerita. Terus di sini lahir agama-agama suku, kejawen, Sunda, Wiwitan, ini lahir dalam waktu itu. Nah, lama-kelamaan karena orang itu sangat bahagia dengan satu cerita, satu keluarga, satu ritual, lama-kelamaan antara mereka mulai lihat bahwa sebetulnya bagian sana semesta alam itu jauh lebih baik daripada di sini. Jadi kita akan dapat hidup di sana. Nah, coba bayangkan, jadi kalau kita mau dapat hidup di satu bagian, di bagian ini kling, jadi mereka mulai pecah belah. Jadi katanya urban religion, tapi tetap di bawah semesta alam. Nah, saya mau tanya sama Anda semua, kalau ada orang yang dalam chaos, awalnya satu keluarga, satu ritual, satu cerita, sekarang menjadi banyak keluarga, banyak cerita, banyak ritual.
manusia kehausannya atau problemnya kira-kira apa? Anda pikir apa? Kalau dalam hidup kita awalnya chaos, mereka lari ke semesta alam untuk dapat hidup, untuk dapat arti hidup, untuk kekuasaannya di semesta alam. Sekarang semesta alam sudah mulai, orang di semesta di mitos semesta alam itu mulai pecah belah, tidak satu lagi. Jadi manusia akan haus untuk apa? Ya Pak Ahmad? Ya, baik Sus. Ya, pada intinya orang beragama itu ya mencari ketenangan, baik Ya, betul. ketenangan. Nah, sekarang sebetulnya mereka tidak sebut agama, mereka sebut Tuhan ya. Ya, Tolong mengerti di dua istilah tidak disebut. Tidak ada, saya yang katakan ini supaya kita mengerti bahwa agama suku, misalnya misalnya Sunda Wiwitan atau Kejawen atau hal-hal seperti ini. Nah, betul yang Pak Ahmad katakan, orang akan tanya ketenangan, ya, akan harap ketenangan gitu. Jadi ada gesernya, manusia mulailah mau harmoni. Jadi ada mitos harmoni. Di mitos harmoni, Pak Saiful lahir Konfusio dan Zen dan Tao dan Shinto lahir agama itu. Ini mitos harmoni. Nah, kembali lagi ke manusia. Kalau kita dapat harmoni, kan kita sangat terikat sama harmoni. Misalnya kalau kita bahagia, kita tidak mau sedih kan? Kalau kita harmoni, kita tidak mau pecah belah kan? Kita mau tetap harmoni. Kita terikat sama harmoni. Tapi apakah ini baik untuk manusia? Kalau kita terikat dengan sesuatu, Pak Subagio senyum-senyum. Jadi bagaimana Pak Subagio? Saya pikir pada umumnya semua manusia menghendaki harmoni kayak gitu ya, karena chaos itu melelahkan kayak gitu, capek lah kayak gitu. Saya nggak ngerti kalau itu dianggap sebagai suatu keterikatan kayak gitu ya. Manusia itu tidak mungkin tidak terikat karena kita makhluk sosial ya, kecuali kayak film Castaway kita terdampar di pulau sendirian kayak gitu. Tapi sepanjang ada manusia lain kita selalu terikat kayak gitu. Bahkan dalam kesendirian pun kita terikat dengan kenangan kita, dengan memori kita. Betul sekali Pak. Tetapi kan kembali lagi ke agama-agama, sebetulnya mau membuat kita menjadi bebas dari itu. Karena salah satu hal yang sangat penting bahwa segala sesuatu berubah. Ya, everything is impermanent. Hanya satu hal permanen, ini impermanent, kan? Only one thing does not change, gitu kan? Jadi geser ke mitos kebebasan. Dalam mitos kebebasan ini kait dengan samsara, dengan impression yang ada dalam otak kita. Misalnya kalau sesuatu baik terjadi sama kita, kita sudah punya impression, kita sudah terkesan dengan itu. Tapi impression itu akan sebetulnya setelah itu akan membuat kita aksi, akan membuat satu ekspresi untuk masa depan. Dari situ lahirlah karma. Kita harus bebas dari itu. Ada yoga, ada sila, ada 8 sila, ada 4 kebenaran yang mulia dan seterusnya. Lahir agama Hindu, agama Buddha, agama Jain, agama Sikh, ini lahir agama-agama yang kita sering bicara. Nah, sesuatu menarik terjadi, mitos semesta alam, mitos, saya akan share screen lagi ya. Oke, ini evolusi. Saya sekarang sekilas dengan evolusi agama-agama. Jadi mitos semesta alam, di sini ada agama suku-suku, satu negara, satu suku, satu keluarga, satu ritual, satu cerita. Urbannya mulai individualisme, banyak ritual, banyak cerita. Mitos harmoni, Konfusio Tao, mitos liberation atau mitos kebebasan.
Sekarang sesuatu dan di sini. Sekarang sesuatu yang menarik terjadi. Sampai sekarang saya mau tanya sama kalian, siapa ambil inisiatif? Manusia atau Tuhan? Manusia. 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 Jadi ada satu cerita yang menarik yang Karen Armstrong dalam History of Religion cerita bahwa kalau Tuhan melihat dunia dan Tuhan katakan sama dunia bahwa Anda bisa lihat slide saya ya? Bisa lihat screen saya? Bisa, jelas. Oke. Jelas. Terima kasih. Terus katanya bahwa kalau Tuhan melihat dunia, Tuhan katakan bahwa saya menciptakan manusia serupa dengan saya. Tapi mereka belum kenal saya. Saya mau mereka tahu betapa banyak saya mencintai mereka. Saya mau mereka kenal saya. Jadi saya akan ambil peran. Saya akan bagi kisah saya. Jadi di sini ada his story, mitos sejarah. Jadi kalau Anda baca Yahudi, Anda baca kitab suci, pasti ada Tuhan berfirman. Ya, di agama-agama ini tidak ada Tuhan yang berfirman. Ini ada buku-buku naratif, Mahabharata atau Ramayana dan seterusnya. Ya, Guru Granth gitu ada. Tetapi Tuhan tidak bicara. Di sini Tuhan bicara. Agama Tuhan kirim malaikat, Tuhan kirim nabi-nabi, dan ini semua dikumpul dalam satu buku disebut Torah. Terus ini hukum Tuhan. Ini hukum Tuhan. Jadi Tuhan mau kirim kepada manusia hukumnya, bahwa ini loh hukum saya, mencintai satu sama lain dan seterusnya, dan lihat betapa banyak saya mencintai kamu, mencintai saya dengan segenap hati, jiwa dan pikiran dan seterusnya. Seperti itu dalam agama. Terus juga kirim setiap kali Tuhan mau memberi wahyu, kirim malaikat untuk cerita ini. Nah, menarik sekali, kembali ke Tuhan melihat dunia, kok saya kirim ke manusia saya buku, hukum, tapi mereka tetap berantem dengan satu sama lain. Mereka tetap ada perselisihan, tetap ada konflik, tetap mereka bunuh satu sama lain, tetap saya bisa lihat darah di dunia kita. Mungkin sekarang saya kirim kepada mereka hukum, sekarang saya mau kirim kepada mereka kasih. Bagaimana saya akan kirim kasih kepada mereka? Bagaimana saya akan kasih tahu sama mereka bahwa saya sungguh-sungguh mencintai mereka? Bagaimana caranya? Tuhan dalam dilema ya, pikir ya bagaimana. Nah, saya mau tanya kalian di sini. Pak Ahmad sudah menikah? Sudah, Sus. Sudah punya anak? Baru 2. Baru. Saya akan minta beri kepada saya anak Anda. Anda akan beri? Ya, enggak lah, Sus. Tidak. Sama sekali tidak akan. Kalau dia beri kepada saya, artinya dia mencintai saya. Tapi dia tak mau beri. Karena ini anak saya. Nah, ini relationship yang kita tidak bisa pecah belah. Siapa saja tidak bisa masuk dalam relationship ini antara anak dan bapak. Persis peran itu Tuhan kepada manusia. Saya mau manusia tahu betapa banyak saya mencintai mereka, sehingga saya akan kirim saya akan kirim satu relationship. Tolong mengerti ini, karena ini orang Muslim sangat keliru dengan itu ya, bahwa saya akan kirim relationship seperti bapak dan anak. Tolong mengerti. Bukan bahwa ini anak saya. Jadi
Tuhan tidak klaim bahwa oh ya ini anak saya seperti ini anaknya Pak Ahmad. Tapi ini relationship-nya, bukan anak biologis. Tapi anak berdasarkan kasih, relationship yang berdasarkan kasih. Jadi kalau dalam surah Ikhlas kan jelas ya, qul huwallahu ahad ya, Allahus samad. Terus lam yalid wa lam yulad Salam ya, dan ya, betul. Jadi tidak ada. Ya. Nah, ini jadi sekian tahun yang setelah itu Tuhan tetap katakan mungkin sebetulnya saya mau bagaimana orang akan lihat wajah saya. Pertama dengan Torah, sekarang dengan manusia gitu. Kembali lagi kirim lagi malaikat datang ke seorang gadis perawan namanya Maryam, kasih tahu sama dia bahwa kamu akan dapat anak. Dia katakan, bagaimana bisa? Ini kan mustahil. Saya tak bisa dapat anak. Saya perawan. Nah, mungkin saya bisa dapat anak. Gimana bisa? Dan saya tak bisa. Kata malaikat, ya kamu akan dapat. Kamu dapat Roh Kudus. Ini. Kamu dinaungkan oleh Roh Kudus. Anda akan dapat seorang laki-laki, melahirkan seorang laki-laki. Namanya Yesus. Ya. Dan sama. Tapi Yesus tidak membawa Kristiani. Yesus tetap orang Yahudi, Maria tetap orang Yahudi. Yesus bukan Kristiani. Yesus seorang Yahudi. Bagaimana hidup Yesus? Dia lahir, dia hidup, dia kerja, dia menderita, dia mati, dia lahir, bangkit, dia naik ke surga, memperlihatkan pada manusia bahwa ini loh hidup seorang manusia. Setelah bangkit dia menjadi Kristus. Orang yang ikut Kristus adalah Kristiani. Jadi sekarang Tuhan katakan, saya kirim hukum, sekarang saya kirim kasih. Tuhan melihat dunia, tetap berantem, tetap ada darah, tetap ada keselisihan, tetap ada perjuangan. 620 tahun sekian. Tuhan katakan mungkin saya harus ganti. Saya tetap mereka menghadapi berhala, memuja berhala. Jahiliyah ada seperti itu. Salah di saya. Atau mungkin saya perlu beri sesuatu yang lebih kepada manusia saya, umat saya. Saya beri Torah, ada hukum. Saya beri Yesus, ini kasih. Bagaimana? Tuhan lakukan apa? Ini pasti Anda tahu ceritanya. Tuhan lakukan apa? Ayo. Ahmad, apa Fakhruddin apa? Tuhan setelah terjadi perselisihan, Torah juga tidak menyelesaikan, bukan tidak menyelesaikan, artinya manusia itu sama perilakunya begitu Yesus muncul pun ternyata nggak jauh berbeda. Maka kalau dalam perspektif Islam muncul Nabi terakhir Muhammad sebagai orang yang tidak bisa membaca dengan segala kesederhanaannya, tapi beliau bisa menjadi manusia yang sempurna seperti kami yang secara umum maksum terjaga dari sebuah kesalahan dan memberi sebuah jalan, walaupun sampai sekarang tafsirannya pun masih banyak yang ribut, masih banyak yang berantem gitu. Oke, baik, benar. Tetap malaikat yang sama ya, malaikat Jibril dikirim kepada seorang laki-laki namanya Muhammad. Katanya dia tidak bisa baca, tapi sebetulnya dia bukan bahwa dia tak bisa baca, dia bisa baca, dia tak bisa baca tulisan Tuhan. Ini yang tidak bisa baca. Dia orang pedagang. Saya tidak percaya bahwa dia buta huruf. Karena dia orang pedagang, dia pasti tahu huruf. Betul kan? Dia tidak tahu bahasa Tuhan gitu kan? Nah, kirimlah malaikat kepada Muhammad. Waktu itu dia bukan nabi. Dia bilang sama dia, Iqra. Gimana bisa? Saya tidak bisa ini Iqra-nya, bahasanya apa? Saya tak bisa. Iqra. Enggak, saya tak mungkin bisa. Iqra. Nah, cara yang sama malaikat kepada Maryam 3 kali. Ini akan terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya kan perawan.
akan ini Tuhan akan Roh Kudus akan bersama kamu. Nah, mungkin saya bisa. Saya sudah ini. Kamu percaya karena sepupu kamu, saudari kamu juga kandung. Kata malaikat kepada si Maryam. 3 kali. Maryam katakan ya, malaikat tinggalkan dia. Malaikat yang sama datang kepada Muhammad, cerita yang sama 3 kali. Sampai dia lari ke istrinya dan dia cerita dan istri bilang sama dia, ini suara Tuhan gitu kan. Dan waktu dia 40 tahun dia menjadi seorang nabi ya, sallallahu alaihi wasallam Islam. Nah, malaikat Gabriel Muhammad Al-Quran. Dan Tuhan katakan mungkin saya beri Torah, saya beri hukum, saya beri kasih. Saya sekarang mau tulis hitam di atas putih untuk kasih tahu sama orang bahwa ini loh, baca loh, lihat loh. Tapi hal yang kita bisa petik dari ini, ketika Tuhan datang kepada seorang perawan untuk beri anak, seorang laki-laki untuk yang tidak bisa baca bahasa Tuhan, beri buku, ini jelas bahwa Tuhan yang campur tangan. Ini yang kita sebut wahyu, revelation. Nah, jadi saya mau kasih tahu sama Anda semua di sini, mungkin Anda sudah tahu, tapi saya mau menggarisbawahi, khususnya sebagai mahasiswi saya, kalau Anda mau membandingkan agama, tolong jangan membandingkan Al-Quran dengan kitab suci yang di Kristiani. Pasti fatal. Atau Yesus dengan Muhammad. Tidak. Bagaimana Al-Quran untuk orang Muslim sebagai wahyu, Yesus untuk seorang Kristiani sebagai wahyu. Jadi perbandingan agama terjadi antara Torah, Yesus, Al-Quran. Bukan Yesus dan bukan Al-Quran dan kitab suci. Kitab suci yang di Kristiani itu ini naratif. Jadi saya sebut wahyu dengan W kecil. Oleh karena itu ini selalu menjadi konflik antara Muslim dan Kristen, bahwa kitab suci itu banyak terjemahan, banyak salah ini. Iya, pasti. Ini karena bukan soal salah atau benar. Kitab suci itu untuk membantu orang Kristiani mengerti wahyunya. Kami sama sekali tidak akan mengerti Yesus. Seperti kita tidak akan sama sekali akan mengerti Al-Quran. Betul nggak? Betapa banyak kita baca, betapa banyak tafsir, tetap ada kekurangannya. Betapa banyak kita akan tafsir, jadi kalau Anda masuk gereja, pasti ada patung Yesus di mana-mana. Anda masuk masjid, pasti ada tulisan Al-Quran di mana-mana. Karena dua-duanya wahyu. Gitu. Saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Setelah agama itu ada, Yahudi, Kristiani, Islam, Tuhan melihat dunia. Bagaimana? Apakah dunia kita tanpa kekerasan, tanpa darah, tanpa keselisihan, tanpa perjuangan? Masih dengan masih. Darah, perjuangan. Jadi bagaimana? Karena mungkin tadi. Pak, saya tak bisa dengar Bapak deh. Dengar, Bu, dengar. Sekarang lebih baik. Karena mungkin tadi mereka terlalu membenarkan diri terhadap ajarannya. Karena sebuah ajaran ketika misalnya tanda kutip dalam konteks sebuah kekerasan itu di mana kebenaran ajaran itu. Sebuah ajaran kalau dalam Islam kan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sepanjang kita dalam sebuah kerukunan, tidak saling perang memerangi, insya Allah kedamaian. Tetapi begitu sudah muncul sisi manusianya yang kadang multi tafsir, multi interpretasi, yang akhirnya merasa bahwa kebenaran adalah haknya, ini yang salah. Kebenaran adalah kelompoknya, kebenaran adalah agamanya. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan di kelompok Islam sendiri misalnya banyak kelompok-kelompok, begitu jadi agama-agama lain yang saya yakin itu sebenarnya
multi tafsir dari masing-masing kitab suci mereka. Itu, Prof. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, Pak Subagio, Pak Budi. Sampai kiamat pasti ada kekerasan. Ini sudah takdirnya, sudah disetting begitu kayak gitu. Tapi kita nggak perlu sedih, nggak perlu marah. Toh kita cuma sementara di dunia kan. Kalau meminjam ayat Al-Quran, hidup di dunia ini cuma permainan dan senda gurau gitu. Cuma tingkat gurauannya aja yang berbeda-beda gitu ya. Drama. Pakai gurauan. Ya, ada yang dramanya dengan senyuman, ada dengan ketawa, ada dengan bom atom kayak gitu ya. Tapi semua itu cuma permainan saja kayak gitu. Cepat atau lambat kita kan pasti mati kayak gitu ya. Jadi kalau kita ditanya terus, kalau begitu kita mesti gimana? Ya mari kita tingkatkan kualitas permainan kita kayak gitu. Kita bernegosiasi terus-menerus gitu. Begitu saja, Suster. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Sangat positif ya Pak Budi ya. Ya Pak Ahmad. Ya, baik. Terus agama itu kan bahasa Tuhan ya. Bahasa Tuhan yang memang kita juga agak susah menerka, mendebak maknanya itu kayak apa kan gitu. Jangankan bahasa Tuhan, bahasa manusia aja kan banyak makna. Dalam kajian semiotik, dalam kajian hermeneutik juga bahasa manusia juga banyak makna, apalagi bahasa Tuhan. Maknanya tuh bisa ganda, mungkin bisa susah tebak, tapi intinya bahwa menafsir bahasa Quran dalam bahasa agama dalam kehidupan, menafsir kehendak Tuhan dalam realitas, mungkin itulah ranah-ranah yang bisa kita sebut multikulturalisme kan gitu. Jadi bisa benar pada satu titik, bisa dikurangi tingkat kebenarannya kepada titik yang lain, bisa ditekan lebih besar lagi pada titik yang lebih sama, tapi intinya adalah siapapun manusia itu dia mencapai derajat ketenangan sesuai dengan porsi agamanya masing-masing kan gitu. Nah, fungsi kita adalah menafsir bahasa Tuhan sesuai dengan kondisi manusia yang kita hadapi, sehingga konflik ini nggak terlalu resisten. Paling itu susah saya itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad. Pak Saiful bagaimana? Sama aja sebenarnya pada intinya, karena cara kita memahami pesan-pesan ini kan tidak sama seperti itu. Tapi proses pada tahap berikutnya adalah proses bagaimana kita belajar makin dalam memahami itu, malah akhirnya kita akan melupakan soal kekerasan karena kita masih sedang disibukkan oleh bagaimana kita memahami keberadaan yang tak terbatas itu kayak gitu. Ketika kita disibukkan dengan persoalan itu, maka kita lupa bahwa ada persoalan kekerasan. Sementara beberapa kalangan kelompok sedang disibukkan oleh bagaimana cara dia membela pesan-pesan ilahi seperti itu. Bahasanya seperti itu ya, alasannya. Jadi atas nama radikalisme itu mereka mencoba membela bahasa ilahi, padahal dia sedang sibuk dengan membela sesuatu yang tidak harusnya dibela. Padahal yang harus dibela itu adalah bagaimana usaha dia, bagaimana dia harus mempertajam kesabaran dia untuk makin memahami keberadaan yang ilahi itu, seperti itu. Nah, ketika orang makin terkotak-kotak dengan kesibukan yang lain itu, maka kekerasan akan masih sangat terjadi terus sampai kapanpun juga. Jadi masing-masing menurut saya kita harus pertajam kesibukan kita kepada urusan yang makin dekat ke sana, itu maka kita akan lupa akan ada kebutuhan untuk kekerasan, karena seperti yang banyak dibilang oleh para tokoh seperti Cak Nun dan sebagainya, atau seperti Gus Dur, Gusti Allah itu tidak perlu dibela, Islam pun tidak perlu dibela. Itu akan selamanya akan abadi dan akan sudah dijaga oleh yang Maha Pencipta. Seperti itu, Suster. Ya, betul Pak. Erita, kalau Anda masih di jalan atau bisa bicara? Mohon maaf Sus, nggak bisa ngomong karena masih di kereta. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita lihat juga langsung di sini. Ya, kita lihat di sini, ini di Cina, ini di India, ini di Timur Tengah, dan di sini disebut sebagai agama Barat, ini disebut sebagai agama Timur. Sebetulnya semua agama Timur ya, tidak ada agama Barat sebetulnya, tidak ada agama Barat. Tapi orang yang tulis buku-buku world religions itu, mereka tinggal di Barat
dan mereka melihat agama bagian ini timur. Jadi ini menjadi bagian Eastern religions dan Western religions gitu ya. Jadi sebetulnya kita masuk di sini di bagian 3 ini ya, his revelation. Dan ini sekilas tentang evolusi agama-agama. Jadi kembali sekali lagi kita akan lihat seperti ini problemnya time, decay, chaos, ya, dan di sini intracosmic China, extracosmic India, Trinitarian Mediterranean, prophetic. Kita bisa lihat di sini ada agama-agama. Taoism, Confucianisme, Hinduisme, Buddhisme, Kristiani, Yahudi, Islam, dan semua agama itu punya budaya sendiri. Ya. Jadi kalau ini satu peta yang kita bisa lihat, titik keberangkatan kita untuk mata kuliah ini sebetulnya seperti ini. Atau kita lihat ini problemnya, Taoisme problemnya, selalu ada titik keberangkatannya problem gitu ya. Disharmoni, idealnya harmoni, dan caranya wu-hui atau aksi. Terus Confucianisme problemnya disharmoni, idealnya harmoni, dan Li dan Te, mungkin Pak Saiful lebih tahu hal-hal seperti ini ya, ritual dan moral force. Terus Hinduisme itu keinginan, ketidaktahuan, penderitaan, idealnya Atman dan Brahman menjadi satu, menjadi moksha. 4 yoga, karma, yoga ini bagaimana hidup kita dengan hidup kita karena di Hindu ada kepercayaan terhadap reinkarnasi. Kita tidak percaya pada reinkarnasi. Agama Yahudi, Islam, Kristiani tidak percaya pada reinkarnasi. Jnana yoga ini yoga terhadap knowledge, raja yoga intelek dan bakti devosi. Buddhisme itu sama seperti Hindu, tetapi tujuannya atau idealnya nirwana dan anahata sama, kepersatuan atau kebebasan. 4 sila dan prajna ini wisdom, samadhi, total surrender ya, total surrender, dan Mahayana karuna itu compassion. Kalau Kristiani dosa asal, berhala, ketidakadilan, idealnya kerajaan Tuhan, keadilan dan kerahiman ilahi, tubuh Kristus dan kreasi baru, inkarnasi, roh, rahmat, perintah Allah, ketaatan, sakramen dan jalan. Yahudi dosa, berhala, tidak adil, ketidakadilan, dan kerajaan Tuhan, dan ini beberapa hal, election, grace, commandment, dan seterusnya. Nah, Islam itu sama, dosa, berhala, ketidakadilan, dan siratul mustaqim ya, the straight way, the way gitu ya, memperlihatkan the way, justice and mercy, keadilan dan kerahiman Tuhan, pasrah, rahmat, perintah Allah, dan ketaatan dan syariah. Ini satu peta lagi yang kita bisa lihat apa problem dalam agama-agama, apa tujuannya, dan bukan tujuannya, idealnya apa, dan caranya bagaimana. Tapi satu hal menarik kita bisa lihat, agama-agama ini yang disebut Timur, ini unity of becoming. Jadi di agama-agama Timur itu pasti Anda melihat banyak guru, betul kan? Banyak guru, Sai Baba, guru ini, guru itu, Dalai Lama, karena mereka awatara, Brahma, Shiva, Vishnu. Nanti kita akan lihat kalau ada waktunya. Sedangkan agama-agama monoteis tidak ada avatara, ada nabi. Karena itu kan kehendak Tuhan sangat penting bagi agama-agama monoteis. Karena itu insya Allah.
dalam Kristiani ada doa Bapa kami di mana kita katakan kehendakmu menjadi kehendakku. Tapi kadang-kadang dalam kenyataan saya bercanda, saya bilang kita sebaliknya, kehendakku menjadi kehendakmu. Biasanya kan kita seperti ini. Atau kita katakan insya Allah, artinya tidak. Kan enggak, sebetulnya unity of will. Nah, ini sangat menarik, kita perlu sadar itu. Jadi seringkali orang keliru kalau Timur, kenapa sih banyak dewa, banyak dewi, banyak ini, banyak itu? Karena ada awatara. Sedangkan di Kristiani, Yahudi, Islam, Nabi dan satu, selesai. Tidak ada Nabi yang terus-menerus yang menjadi seperti Nabi Muhammad. Enggak, Nabi Muhammad selesai. Nah, silakan lihat ini bagaimana agama-agama dunia berkembang. Lihat Pak Ahmad, bisa lihat, bisa dengar? Jelas Sus. Jadi kita lihat bagaimana agama-agama dunia berkembang. Kita bisa lihat ya, Islam hijau, Katolik yang ungu, Ortodoks Kristiani pink, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dunia kita sekarang ini, Kristiani 31,11, Islam 24,9. Tidak ada agama, tidak ada agama 16,3, Hindu 15, Buddhis 7,1, dan agama-agama folk religions ya. Nah, kembali ke lihat sini. Jadi ada satu premis saya, kalau kita lihat agama dunia, sekarang ini kalau kita sebut bahwa 8 miliar 2023 itu 8 miliar dalam negara, dalam dunia kita, dan kalau kita hitung jumlahnya,
jumlah. Belum tentu kami semua orang Kristen atau semua orang Muslim atau Muslim dan Kristen KTP kita tak tahu. Ya, tetapi kalau jumlahnya ini seperti itu 54,20. Jadi lebih dari 50% penduduk dunia adalah orang Muslim atau orang Kristen. Jadi premis saya, kalau ada perdamaian antara orang Kristen dan orang Muslim, kita perlu bawa perdamaian dalam dunia kita. Benar? Ini kan pertanyaan. Atau kalau 6 miliar orang yang percaya berdamai, dunia kita pasti damai. Ini satu. Jadi kalau kita lihat world population by religion itu tetap sama. Tapi kalau kita lihat statistika, dari semua agama, agama Islam salah satu agama, bukan salah satu agama, satu-satunya agama yang berkembang terus-menerus. Jadi kan berkembang terus-menerus, berkembang gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat agama dunia, dan memang di Indonesia agama Muslim itu paling besar. Tapi kalau kita tanya orang di dunia kita, kalau kita dengar orang Muslim, kita pikir apa? Kita pikir negara apa? Apakah orang di dunia kita ingat Indonesia? Kalau kita bicara orang Muslim gitu, apakah mereka pikir Indonesia? Tidak. Mereka pikir Timur Tengah, kan? Betul kan? Mungkin karena Mekah Madinah gitu. Tetapi lihat ini 2009, 61,9% orang Muslim di Asia Pasifik. Jadi kita perlu bongkar pikiran orang ya terhadap Islam juga. Ini pekerjaan kita semua. Kadang-kadang lebih susah untuk Anda karena Anda seorang Muslim. Tapi gampang untuk saya kali. Karena tidak adil sebetulnya kalau kita menghakimi agama, tergantung karena berdasarkan hal yang mungkin tidak benar atau apa. Jadi ini 2009, pasti ini lebih besar sekarang. Jadi largest Muslim population itu di Asia Pasifik. Jadi kalau kita lihat perkembangan agama-agama, perkembangannya paling cepat di Islam, 73%. Sampai sekarang ini saya belum dapat yang baru gitu ya. Jadi sampai 2030 Islam itu fastest growing religion on earth gitu. Nah, satu video lagi saya mau kalian lihat. Mungkin Anda dan saya tidak akan hidup sampai ini terjadi, tetapi warisan apa kita simpan untuk orang. Saya mau stop video saya karena kadang-kadang video saya mengganggu film atau apa yang saya memperlihatkan. Tapi saya tetap ada di sini. Silakan lihat ini.
Oke, jadi kita lihat ya. Menurut Anda, kenapa Islam akan berkembang paling cepat? Banyak anak. Banyak anak, Nah, banyak. apalagi? Ya, agama Islam itu agama yang logis, yang Oke, karena logis. dan gampang di saat orang dalam pencarian Tuhan itu mungkin Barat itu jauh lebih nerima ketika yang logis karena dia bisa berpikir yang logik. Oke, oke. So, kita punya dua jawaban. Banyak anak, sangat logis. Apalagi? Pak Saiful, Pak Ahmad. Oh Yesus, saya tidak bisa menebak-nebak apa yang terjadi di ini ya, karena indikator juga kita belum tahu indikator percepatannya kayak gimana, dari mana kan gitu. Tapi yang jelas gini, inti dari agama adalah bagaimana agama itu memberikan solusi pada umatnya, itu intinya kan gitu. Bagi masyarakat tradisional ya agama itu cukup untuk menyandarkan diri kepada sesuatu yang dianggap gaib. Bagi mereka ya cukup beragama seperti itu, nggak perlu yang aneh-aneh. Bagi agama yang sedikit agak maju, yang penting ya dia beribadah sesuai dengan takaran agama, ya pada waktu itu cukup selesai, itu nggak perlu tambahan yang lain. Mungkin bagi masyarakat modern, masyarakat postmodern, makanya kita juga bahwa perkembangan Eropa tuh cukup banyak dari era klasik, era modern, era postmodern, sekarang dikritik lagi menjadi post-truth. Ya mungkin mereka akan mencari agama yang dianggap bisa menjawab ketenangannya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan rasionalitasnya. Ya kan pada intinya agama itu sangat terbuka untuk dipertentangkan, sangat terbuka untuk dipertanyakan. Putus Pak. Ya sih intinya. Terus apa lagi kira-kira? Ya intinya sih kembali kepada dasar agama. Agama itu membawa kita pada arah hidup yang lebih jelas, membawa kita pada ketenangan. Nah, agama mana yang bisa menjawab ketenangan, agama mana yang bisa menjawab arah yang jelas, yang itu ya mungkin itu yang akan dipilih. Tapi saya nggak tahu indikator yang tadi saya sampaikan, saya nggak paham. Kira-kira kalau dari studi budaya sih kayak gitu pendekatannya. Oke. Ada lagi? Kalau saya cuma mencemaskan itu poin yang peringkat 3 tuh ya. Kalau kecenderungannya saya khawatirnya tuh malah yang
keyakinan semacam agama masyarakat kontemporer itu yang akan lebih berkembang ketimbang Islam atau Kristen ya gitu. Bahkan agama-agama lain kayak gitu. Karena cenderungan masyarakat modern malah justru mencari yang sesuatu yang simple, instan dan tidak sepertinya mereka tidak mendapatkan jawaban dari masalah agama. Jadi akhirnya pilihan yang ketiga itu yang terakhir itu kalau nggak salah nomor 3 kalau nggak salah yang apa ateis dan sekuler dan sebagainya kayak begitu. Jadi ini yang menurut saya menjadi tanda tanya besar, ada persoalan apa dengan kita seperti itu. Itu Suster. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Iya. Ada lagi? Ya apa? Ya, saya sendiri tidak terlalu peduli dengan penambahan itu karena tidak, ya kita pasti selalu beda lah kayak gitu ya. Saya pikir yang perlu kita pikirkan lebih serius itu bagaimana kita mengikis keserakahan kayak gitu ya, egoisme kayak gitu, dan itu kita tidak perlu label agama sebetulnya ya. Kita itu pilihan yang nyantai-nyantai aja lah gitu, bahwa sambil berdoa aja. Jadi yang Muslim, yang Kristen, yang Yahudi, yang ateis gitu, yang bahaya itu adalah mereka yang serakah gitu. Seandainya tidak ada keserakahan atau bisa dikurangi sampai minimum kayak gitu, saya pikir kita bisa lebih baik hidup di dunia ini kayak gitu. Jadi musuh kita bersama adalah keserakahan. Mari lawan keserakahan. Iya. Betul Pak. Oke. Nah ini kelebihan kalau bicara pada mahasiswi S3 ya. Beragam. Bukan beragam, tetapi pasti lebih luas, lebih dalam gitu kan pasti. Dan saya tapi selalu bukan selalu, sengaja saya mau kita lihat karena sebagian besar orang senang gitu kan. Saya masih ingat kalau saya mengajar S1 atau S2 juga S1 sebetulnya, kalau mereka lihat peta itu perkembangan agama, mereka tunggu gitu. Ketika Islam pertama mereka bahagia gitu. Dan memang ini dunia kita. Tapi betul yang kalian katakan, bukan karena orang tanya sama saya, Suster rasa apa? Saya bahagia sekali kalau orang Muslim pertama. Saya senang sekali siapa saja. Seperti yang kalian katakan, bukan soal jumlahnya, tetapi kita tak perlu jumlahnya untuk mengubah dunia. Kita hanya perlu satu orang untuk mengubah dunia. Satu orang Nabi Muhammad SAW, satu orang Yesus, satu Mother Teresa, satu aja. Tapi sekaligus satu juga merusak dunia gitu ya. Ini juga satu Hitler gitu ya, merusak dunia. Jadi perlu hanya satu orang itu untuk membawa perubahan. Ya, kita bisa lihat. Tapi ada beberapa faktor yang lain. Mungkin kalian sangat rendah hati di sini sebagai orang Muslim untuk kasih tahu kenapa Islam pertama gitu. Saya berani kasih tahu sama kalian dari penelitian saya. Saya kira kalau saya tidak salah 2005 atau 2006 ya, ketika mereka selalu kan waktu pergi ke Mekah, mereka hitung ya jumlah orang dari negara yang mana yang paling besar gitu yang pergi ke Mekah. Biasanya pasti Indonesia yang pertama karena mayoritasnya orang Indonesia gitu ya, orang Muslim di Indonesia. Nah, jadi ini akhirnya dihitung yang mana pertama, kan pasti Indonesia. Tapi setelah itu yang mana pertama? Kalian bisa tebak negara yang mana yang pertama jumlahnya untuk ke Makkah? Prancis. Dan mereka semua pakai name tag dengan Michael, nama-nama Kristiani ya, Michael, ya, Jude gitu kan, John gitu kan bahasa ya gitu. Terus ke dalam penelitian mereka tanya sama orang, kenapa sih kalian menjadi, karena semuanya pindah agama gitu, kenapa kalian menjadi Muslim gitu. Dan orang-orang yang itu mereka juga hitung bukan sembarangan ya, maksudnya bukan hanya identitas menjadi Muslim, tapi sungguh-sungguh menjadi Muslim dan beneran ya Muslim gitu, tahu ajarannya dan semangatnya dan imannya, bagus sekali. Saya senang soalnya.
karena saya bagian penelitian itu. Saya ketika kami tanya jawab pada mereka, wah, saya sangat terharu karena mereka semangatnya tinggi sekali tentang iman. Tapi mereka katakan beberapa hal dan ini saya pikir benar. Mereka katakan bahwa di Islam itu tidak ada ras, tidak ada bedanya ras atau Kasta. ya atau status gitu kan. Nah, mereka rasa itu kami bisa pergi ke masjid di mana saja, kami bisa sholat, ada perdana menteri atau ada raja, kami semua bersama gitu. Siapa saja bisa menjadi imamnya, tidak harus ada pendeta atau pastor atau seperti itu. Nah, menarik sekali itu. Saya senang dengar itu ya. Dan ini salah satu faktor yang sangat bagus. Karena di Prancis banyak migran dan banyak orang hitam. Tapi di Islam mereka rasa kalau kami orang Muslim, kami semua saudari gitu. Dan saya sendiri merasakan itu meskipun hati saya Muslim, tapi menurut orang Muslim saya belum dapat hidayat ya. Tapi kalau orang Muslim tahu saya belajar Islam, saya menjadi saudari mereka gitu ya. Di India atau di mana saja. Jadi saya bisa mengalami apa yang mereka katakan, mengerti apa yang mereka katakan. Ini satu. Yang kedua juga yang di Kristiani hierarki gereja itu kuat. Sedangkan di Islam tidak ada hierarkis. Mungkin di bagian ada imam atau apa ya, tapi rata-rata tidak ada hierarkis ya. Jadi ini salah satu faktor juga. Jadi ini kalian perlu tahu. Ini faktor kenapa orang itu menjadi. Dan terus terang saya senang, saya tidak rasa terancam atau saya hanya katakan gini, kalau sekarang ini dalam dunia kita penduduk paling besar orang Katolik, orang Kristiani, dan harus ada kasih. Tapi kita tahu kalau Muslim nanti akan pertama, kita tidak perlu nanti, sekarang juga dunia kita harus berdamaian, penuh dengan damai. Itu jadi ada konsekuensinya. Bukan hanya senang dengan jumlahnya besar atau apa, kita tak tahu, tetapi dan Anda katakan juga tadi faktornya apa ya, hitungnya itu faktornya apa, dan ini juga menjadi salah satu faktor. Tapi saya pikir perlu sadar. Juga salah satu hal yang Pak Budi katakan banyak anak, karena semua anak itu, karena saya pernah kerja dengan anak luar biasa, ya. Saya melihat kalau orang Muslim nggak masalah kalau anak itu anak luar biasa. Tapi saya bisa tentang India ya. Tapi kalau orang Hindu itu rasa bahwa ini tidak benar ya, saya lakukan salah apa sehingga saya dapat anak luar biasa gitu, dan aborsinya dan seterusnya. Kalau hal ini tidak ada dalam Kristiani dan Islam. Karena soal aborsi, tapi tetap orang lakukan gitu ya. Tetapi ini semua anak itu hadiah rahmat Tuhan gitu. Nah, ini saya pikir beberapa alasan juga yang saya dengar dan saya bisa katakannya benar gitu. Nah, tentang kenapa menjadi jumlah. Tapi saya setuju, ini bukan sesuatu yang membanggakan, tetapi syukuri dan membawa perubahan dalam dunia kita. Juga salah satu faktor yang saya pikir kita perlu lihat, yang bisa menjadi, sekarang statistikanya memperlihatkan ini pada kita, tapi belum tentu statistika ini betul akan lanjut seperti itu, belum tentu. Pasti dengan situasi dunia sekarang ini mungkin akan turun atau apa, karena kita perlu sadar perbedaan antara spiritualitas dan agama. Kan banyak orang muda sekarang tidak mau agama, mereka mau spiritualitas, betul kan? Pasti kalian dengar itu, mana agama, ya, mana? Nah, kita spiritualitas saja, karena ini inti agama, ini isi agama, ini dinamika batin agama. Kan mereka kan sering kali saya dengar keponakan saya sendiri, apaan agama, apaan pergi ke gereja, apa ini, kita manusia baik kok. Orang yang pergi ke gereja belum tentu mereka manusia baik gitu kan, pikiran anak-anak muda sekarang.
Gen Z, Alpha, kutub penyatuan, pengalaman yang paling utama menyadarkan para pencari ke Tuhan yang transpersonal. Dan apalagi sekarang ini dalam artificial intelligence dan semuanya di transpersonal itu, dan kalau Tuhan juga transpersonal itu, orang itu gampang, rasa enak gitu ya, teknologi. Tuhan itu sangat berteknologi gitu, bukan pengalaman gitu ya. Intinya satu, dimensi akal sesuatu yang tersembunyi, bangun dalam kecerdasan intuitif, menuju pada misteri roh ilahi. Sedangkan agama itu merupakan bentuk spiritualitas, bahasa spiritualitas, bentuk eksternal spiritualitas, titik diversifikasi, exposure ke konkret, membantu orang percaya untuk menemukan Tuhan pribadi, personal, beraneka ragam secara eksistensial, berkembang seperti cabang tumbuh arah yang berbeda. Kalau spiritualitas akar ini menjadi cabang. Menemukan artikulisasi dalam pikiran, mengacu pada kreativitas jiwa manusia, dan seterusnya. Mungkin Anda juga bisa tambah beberapa hal dalam perbedaan antara spiritualitas dan agama. Nah, jadi kalau dengan latar belakang ini, dengan evolusi agama, spiritualitas dan agama dan seterusnya, kita kembali ke apa itu dialog atau antar umat beragama atau beriman atau multikulturalisme. Saya tak masuk di sini, tetapi kita perlu, karena dalam multikulturalisme juga salah satu hal yang membuat budaya itu multi, kalau kita bisa dialog dengan satu sama lain. Atau ini hanya akan menjadi asal nama aja, multikultural. So what? Untuk apa multikultural? Kalau kita tidak akan bicara sama satu sama lain, kalau kita tidak punya kontak atau relationship ya dengan satu sama lain. Ini relasi atau satu relasi yang dialog adalah satu relasi yang spesial atau istimewa, di mana keterampilan tertentu digunakan untuk saling mengerti, saling mempercayai, dan saling menghormati. Dan ini juga Anda bisa tambah beberapa kata yang lain. Ini interaksi positif antara orang dari berbagai tradisi atau agama, iman, sebagai individu maupun institusi dengan tujuan untuk menemukan titik temu atau common ground. Ini tujuannya kita ini. Bukan untuk mengubah agama, bukan, tapi untuk menjadi penganut agama yang lebih baik. Jadi kalau orang tanya sama saya, apa dialog itu untuk? Enggak, sama sekali tidak. Tes apakah dialog itu baik atau tidak? Kalau orang itu masuk dalam proses dialog, orang itu menjadi lebih baik sebagai orang Muslim, lebih baik sebagai orang Kristiani, lebih jujur sebagai orang apa saja ya agamanya. Dialog mempromosikan pengertian antara umat beragama untuk meningkatkan kasih kepada yang lain dengan keunikan daripada menemukan satu kepercayaan yang sama. Ya. Untuk meningkatkan kasih, meningkatkan perdamaian, meningkatkan arti hidup. Kenapa? Karena ini agama dan juga budaya biasanya dijadikan alasan untuk konflik. Biasanya. Bukan alasan yang nyata untuk konflik antar bangsa atau suku. Ini hanya bungkusan, ini yang pikiran saya, bungkusan yang indah untuk hal yang lain, yaitu etnis, ekonomi, politik, dan perbedaan antara suku dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau stop share, saya mau kita diskusi. Masih ada beberapa waktu. Sampai sekarang, dengan apa yang Anda dengar saya, hampir 1 jam lebih, bagaimana respon kalian, bagaimana wawasan Anda, bagaimana pikiran Anda terhadap pengantar, bukan hanya apa yang saya share, tetapi apa saja yang ada dalam pikiran kalian tentang multikulturalisme atau agama-agama. Silakan. Silakan Pak Budi. Ya, Pak Budi silakan.
Pak Budi, Terima nanti Pak Fakrudin, dan nanti Pak Ahmad. Silakan Pak Budi dulu. Siap. Sebetulnya tanpa pemaparan tadi pun, karena kebetulan kami tinggal di Indonesia, saya yang tinggal di Jawa Barat, lahir di Indramayu, pindah ke Bandung, itu sejak kecil sudah terekspos dengan multikulturalisme kayak gitu ya. Tuh usia saya 5 tahun, saya belum bisa bahasa Sunda, saya sudah diejek Jawa koek kayak gitu ya, karena orang Jawa suka bilang koek kayak gitu ya. Orang Sunda suka mengejek kami Jawa koek kayak gitu. Dan tumbuh SMP, SMA kayak gitu, perbedaan itu sempat membuat saya stres kayak gitu. Sampai kuliah S1 ada dosen filsafat yang beragama Katolik yang dalam kuliahnya suka menjelek-jelekan Islam, tapi sebetulnya tidak dengan maksud jahat, tapi untuk menumbuhkan kritisisme kayak gitu. Misalnya, kenapa sholat mesti bahasa Arab, sepertinya Tuhan tidak bisa bahasa Eskimo, bahasa Sunda kayak gitu ya. Kenapa perempuan muslim pakai jilbab, itu kan keindahan itu mesti dibagi kayak gitu ya. Saya sebagai muslim waktu itu panas dan saya datangi rumah beliau di Buah Batu, dan saya diskusi selama 2 jam dengan beliau, walaupun tidak seimbang karena beliau doktor, saya cuma mahasiswa S1 kayak gitu. Tapi setidaknya kami jadi bersahabat kayak gitu ya. Dan sempat juga dia diancam mau dibunuh juga karena ada dosen lain yang menghalalkan darahnya. Tapi dari pengalaman itu saya jadi penasaran gitu ya. Saya merasa iman saya runtuh gara-gara kuliah beliau, tapi gara-gara runtuhnya iman saya itu jadi saya membaca lebih banyak kayak gitu, termasuk ajaran Kristiani, Buddha, Hindu dan sebagainya. Itu alhamdulillah sekarang saya relatif lebih luas wawasannya berkaitan dengan multikulturalisme itu. Dan sekali lagi saya pikir masalahnya bukan di perbedaannya sih. Kalau itu kan sangat manusiawi ya. Kita tidak bisa menghilangkan perbedaan itu karena kita lahir punya modal yang berbeda-beda, punya kecepatan tumbuh yang berbeda-beda kayak gitu. Yang harus kita lakukan adalah mensosialisasikan terus, mengkampanyekan terus upaya-upaya bersama untuk memperkaya jiwa kita masing-masing kayak gitu. Menyuburkan kasih untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu ya, menyuburkan altruisme kayak gitu. Saya pikir agenda-agenda seperti itu yang mesti lebih digencarkan kayak gitu. Dan sekali lagi, musuh utama kita itu keserakahan dan hedonisme guys. Itu yang menghancurkan dunia. Itu adalah instrumen utama setan untuk menyesatkan kita gitu. Jadi sebetulnya sederhana hidup ini gitu. Kita bisa bahagia kalau kita tahu apa hakikat hidup itu gitu. Selama kita tidak terpancing oleh hedonisme, tidak tergusur oleh hedonisme dan keserakahan, insya Allah kita bisa hidup nyaman. Saya bukan orang kaya tapi bisa tertawa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak. Dan saya senang Anda menjadi teman dengan seorang pastor itu. Karena kalau dia punya pikiran, maaf, siapa saja dia, kalau dia punya pikiran seperti itu, menurut saya tidak pantas untuk mengajar. Maaf ya, tapi saya bisa kritik. Terima kasih Pak Budi. Pak Fakrud. Baik, dari pengantar suster, kami bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya yang utama adalah bagaimana kita bisa menghormati keyakinan agama lain tanpa melecehkan keyakinan agama itu atau keyakinan orang lain. Karena ketika kita melecehkan, ketika kita misalnya menafikan, bahkan mungkin meledek atau misalnya bikin sesuatu yang sarkasme terhadap keyakinan orang lain, itu yang akhirnya menimbulkan ketidakdamaian. Padahal Islam adalah sebuah kedamaian, padahal Islam adalah membawa kedamaian. Ketika kita ya namanya manusiawi lah, ketika kita kadang diledek, kadang kasus-kasus yang muncul kan sekarang gitu ya, artinya terpancing amarahnya, terpancing girohnya ketika misalnya dia melecehkan akidah dan keyakinan. Ini yang kita harus kurangi, ini yang harus kita munculkan dalam dialog yang tadi dikatakan oleh suster, bahwa dialog antar agama, bahwa kita tidak saling melecehkan, kita menghormati keyakinan orang itu. Lakum dinukum waliyad. Bagi agamu, bagiku agama. Itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Pak Ahmad. Ya, baik Sus. Pertama, saya senang belajar agama-agama dunia karena memang ya karena
saya banyak jamaah Bu di masjid-masjid juga banyak bertanya tentang Kristiani, banyak jamaah bertanya tentang pluralisme dan macam-macam. Jadi kalau mata kuliah ini ya saya senang banget gitu. Jadi kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan banyak paham tentang agama-agama dunia. Tentunya bagi saya ini bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipahami dan nanti dijelaskan pada jamaah yang bertanya tentang hal itu gitu. Karena memang saya melihat intinya bahwa universalisme agama intinya ada pada kedamaian, intinya ada pada ketenangan, intinya ada pada hidup selaras dengan lingkungan, hidup selaras dengan Tuhan. Intinya universalitas agama ada di situ. Yang membedakan ada pada aspek hukum. Mungkin Islam beribadahnya seperti ini, mungkin agama Nasrani beribadah seperti itu kan hasanah kekayaan yang tidak perlu dipertentangkan. Tetapi nilai-nilai universal yang tadi saya katakan tentang keadilan, tentang saling menyayangi, saling menyantuni, ini yang saya sangat tertarik untuk memahami berbagai macam agama gitu. Karena memang banyak juga jamaah yang bertanya hal itu dan saya nggak punya jawaban karena belum belajar itu kan gitu. Mudah-mudahan di kelas ini semakin meluas pemikirannya itu. Terima kasih Sus, itu aja dari saya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Ada yang lain Ibu Yuyun atau Mbak Rita? Iya Sus, mungkin saya ingin sedikit berkomentar. Multikulturalisme di sini mungkin dari pemahaman yang sudah saya pernah jalani juga gitu, dimana bahwa memang terkadang perbedaan agama itu yang menjadi hal yang pemicu adanya konflik gitu. Jadi terkadang orang itu dengan adanya perbedaan agama tidak bisa memahami adanya perbedaan itu sih yang paling yang sangat signifikan terlihat gitu. Mungkin juga kasus di mana bahwa saya mungkin pernah mengalami yang mungkin suster juga sudah tahu ya, bahwa saya juga pernah ketika suster menjelaskan mengenai tentang agama Muslim yang ada di Prancis gitu. Itu juga sebenarnya saya alami ketika saya berada di Prancis, bahwa memang Muslim di sana itu menjadi hal yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sana gitu, dan itu menjadi sangat nyata karena saya memang mengalami hal itu sendiri. Jadi istilahnya Muslim itu memang kan kita di agama Muslim itu tidak diajarkan adanya kesetaraan gitu, tapi nyatanya di negara Prancis itu sangat dibuat nyata gitu. Itu yang saya alami gitu, dimana bahwa Muslim itu dipandang sebagai hal yang sangat kasta bawah gitu, karena kebanyakan Muslim di sana itu seperti pengemis gitu. Jadi walaupun mungkin cara berpakaian kita itu tidak seperti pengemis gitu, tapi orang-orang yang ada di sana itu memandang kita seperti itu gitu. Jadi memang multikulturalisme di sana tuh memang sangat perbedaannya tuh sangat signifikan yang tidak banyak bisa diterima di dalam negara tersebut. Jadi makanya sebenarnya kita sangat bersyukur bisa tinggal di Indonesia gitu ya, yang memang sangat menerima banyak agama-agama gitu ya. Apalagi kemarin saya sempat juga turut penelitian gitu ya mengenai tentang agama Sikh, bahwa di Indonesia itu walaupun agama Sikh itu masuknya ke dalam ajaran agama Hindu gitu, tapi di Indonesia itu sangat menerima dengan agama-agama yang menganut agama Sikh itu gitu. Itu yang saya sangat salut gitu ya sebenarnya dengan orang Indonesia gitu, bahwa dengan adanya perbedaan itu tidak menjadikan adanya sebuah konflik, tapi menjadikan adanya sebuah kesatuan gitu, yang ternyata tidak banyak juga bisa diterima dengan baik di negara lain. Itu sih Sus yang bisa saya pahami mengenai multikulturalisme. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat datang Madi. Maaf, hampir selesai kelas kita. Mbak Yuyun, Ibu Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon